Minggu ini kalian akan belajar tentang adab makan dan minum di dalam Islam. Jadi nanti kalau ada makan dan minum di pengajian, gak ada lagi alasan untuk gak tahu adab makannya, salah-salah adab makannya. Oke? Nonton sampai habis. Kalau nggak sampai habis, nanti akan ada satu-satu yang soal tapi kalian nggak bisa jawab di pengajian. Oke? Lanjut aja, nggak usah lama-lama. Awalan, makanan yang baik itu yang diawali dan diakhiri dengan doa. Jadi pastikan kamu sebelum makan berdoa, sudah makan juga berdoa. Udah tahu kan? Doa mau makan dan sesudah makan. Jadi usahain untuk doa dulu. Islam mewajibkan umatnya untuk memakan makanan dan minuman yang halal. Jadi harus lihat dulu juga nih, halal atau enggak makanannya, karena halal dan haramnya makanan itu mempengaruhi diri kamu, akhlak kamu, perilaku kamu, mempengaruhi juga itu. Halal apa artinya halal? Halal berarti diperbolehkan tanpa ada larangan untuk menikmatinya. Makanan yang baik akan bermanfaat bagi tubuh dan menghasilkan pikiran yang baik juga. Jadi kalau kamu sering makan yang haram-haram, maka Allahu a'lam bisa jadi nanti pikiran jadi kurang baik, ya. Lanjut. Adab sebelum, garis bawahi sebelumnya. Ini sebelum kamu makan dan minum, apa aja nih harus kamu lakuin? Yang pertama, mencuci tangan sampai bersih atau hingga bersih, ya. Kamu pasti tahu dong, apalagi saat COVID seperti ini, cara cuci tangan yang benar itu udah di mana-mana sudah diberitahu, ya, di berbagai stasiun TV, di YouTube juga banyak, di internet banyak. Jadi cari aja kalau kamu mau yang videonya di YouTube. Ini pertama segala macam, pertama tuang sabunnya dulu, basahi tangannya, terus usap bagian sela-sela jari dan sebagainya sampai selesai. Oke, lanjut. Yang kedua apa? Adab sebelum makan dan minum. Membaca basmalah saat akan memulai makan dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Oke, jadi ingat sebelum makan baca bismillah dulu, setelah makan baca alhamdulillah atau doanya aja langsung bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah apa artinya? Segala puji bagi Allah. Atau di doa mau makan kan bismillah dulu pertamanya kan? Di doa sudah makan ada alhamdulillah dulu pertamanya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Oke. Ingat ya, adab itu penting. Jadi mesti diperhatikan adab-adabnya. Oke? Jangan sampai kamu anak orang Islam tapinya adabnya tidak tahu. Nanti orang akan bilang kamu nggak beradab banget, itu artinya karena kamu nggak memiliki adab, nggak mengikuti adab-adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diajarkan oleh Rasul, ya, dan dicontohkan oleh Rasul. Lanjut, apalagi adab sebelum makan dan minum. Setelah tadi cuci tangan, baca bismillah dan alhamdulillah, apalagi adabnya sebelum makan dan minum? Membaca doa sebelum makan, ya. Kamu pasti semua udah tahu karena familiar banget, mungkin dari kecil juga pasti kamu sering diajarin banget sama orang tua kamu. Biasanya anak-anak itu diajarinnya tuh doa mau makan, doa mau tidur, nah itu yang biasa yang familiar banget. Sebelum makan harus baca doa dulu, ya. Apa doa mau makan? Ayo baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah rezeki yang kau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Atau yang biasa kalian dengar, yang kakak beritahu, ya Allah, berkahilah makanan yang telah engkau rizkikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ingat, nutnya harus baca, karena nanti makanannya bisa membuat kamu tidak merasa kenyang atau jadi sia-sia aja makannya kalau kamu nggak berdoa, ya. Ingat Allah, segala sesuatu dilibatkan kepada Allah. Lanjut, apalagi yang ke berapa nih? Oh, sudah tidak ada. Sekarang masuk ke adab saat makan dan minum. Sekarang kita ulang dulu tadi apa aja adab sebelum makan dan minum. Mencuci tangan yang pertama, yang kedua baca bismillah dan alhamdulillah, yang ketiga tadi membaca doa sebelum makan. Sekarang saat kamu sedang makan, apa aja nih adab-adabnya? Kalau tadi sebelum makan, sekarang saat kamu sedang makan, apa adabnya? Yang pertama, makan dan minum harus dengan posisi duduk.
Ingat, pasti orang tua kamu sering bilang kalau kamu makan dengan berdiri kamu akan dibilang seperti hewan atau seperti kuda misalnya, ya. Ingat ya, harus duduk, jangan berdiri nanti seperti hewan, betul kan? Kalau kamu, ada bahayanya juga nih, kalau kamu minum sambil berdiri, menurut kesehatan, menurut dokter, minum sambil berdiri itu bisa mengakibatkan penyakit ginjal. Jadi nanti saat kamu minum sedang berdiri, airnya harusnya perlahan masuk ke ginjalnya, tapi karena kamu berdiri, dia langsung kencang dan langsung menghantam ginjal secara kencang, bisa bocor atau bisa terkena penyakit ginjal yang lainnya. Oke, itu bahaya. Ini menurut kedokteran dan ini ala Rasulullah, yakni seperti tidak seperti hewan, dan adabnya memang seperti itu. Oke, makan sambil duduk. Ya, ini yang pertama, adab saat makan. Yang kedua, apa yang kedua? Tidak berbicara saat makan. Oke, kakak sering banget ya, kalau kamu lagi makan yasinan, ya kan, kakak setelin lagu islami, maksudnya apa? Biar kalian jangan nyanyi atau misalnya jangan ngobrol gitu loh, dengerin sambil makan kan, masya Allah, betul gak? Kalau kamu udah disetelin lagu biar tenang, terus malah berisik lagunya, gak kedengeran juga pertama. Yang kedua, itu bukan adab makan, kamu gak mengindahkan adab makan. Siapa nih yang suka bicara saat sedang makan? Hati-hati, tandanya kamu tidak mengindahkan adanya adab makan dan minum. Ya, adab makan dan minum ini Rasulullah yang contohkan, Rasulullah melalui Allah, ya, dari Allah melalui Rasulullah kepada kita. Sekarang kita sampai di sini. Diam saat makan, diam, jangan berbicara, jangan ada suara sedikit pun. Oke, diam aja dulu, tenang aja dulu, telan dulu makanannya, nanti udah habis bisa ngobrol lagi insya Allah. Oke. Yang ketiga, apa yang ketiga? Menggunakan tangan kanan. Siapa nih yang makannya pakai tangan kiri? Pasti ada. Di Indonesia ini banyak yang kidal makannya pakai tangan kiri. Ya, ingat, tangan kiri itu bukan diciptakan untuk makan loh. Tangan kiri itu biasanya untuk apa? Untuk kalau kamu habis pipis, kamu cebok, itu baru pakai tangan kiri. Betul gak? Biasanya itu kan fungsinya. Tangan kanan ini serbaguna sebenarnya. Dia bisa untuk makan, bisa untuk nulis, bisa untuk segala macam, bisa untuk bantu orang. Misalnya tangan kanan duluan. Salim juga tangan kanan duluan. Jadi mengindahkan tangan kanan ini, ya, karena memang begitu ciptaannya Allah tuh begitu. Allah tuh begitu menciptakan tangan. Yang keempat apa? Yang keempat, tenang dan tidak tergesa-gesa saat makan, dan makanan tidak berceceran. Maksudnya apa tergesa-gesa itu? Bahasa kitanya buru-buru. Gini ya, kalau kamu makannya buru-buru, nanti kamu kesedak atau keselak, bahasanya gitu, kesedak jadinya, batuk-batuk karena makannya buru-buru. Ya, santai aja, pelan-pelan, tapi bukan berarti lama juga tidak ya. Oke, maksudnya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, nanti tersedak. Dan jangan berantakan juga, karena kalau berantakan itu ribet lagi nanti kamu beresinnya, dan itu bukan adab saat makan. Lanjut, yang kelima, apa nih adab saat makan dan minum yang kelima? Yang kelima, tidak makan sambil berjalan. Ini biasanya terjadi waktu kita masih bisa sekolah normal, ya. Kita jajan pulang sekolah, misalnya kita jajan di abang-abang gitu di sekolah, terus kita makan sambil jalan, sambil ngobrol sama temen, udah sambil berdiri sambil jalan, ya, udah sambil ngobrol juga, udah nggak ada adab makan sama sekali. Oke, siapa nih, coba siapa inget-inget, jangan sampai terulang lagi, karena ini nggak baik, ini nggak boleh. Oke, yang keenam, makan secukupnya dan tidak berlebihan. Lihat, ini orangnya rakus, dia makan berlebihan, akhirnya kekenyangan, dan itu mengakibatkan sakit perut. Emang enak sakit perut kalau orang begah, bahasanya itu begah, karena kekenyangan banget, itu nggak enak banget. Sering, kita pasti dulu sering kayak gitu, tapi sekarang insya Allah enggak ya. Kata Allah, segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik, begitu juga makan dan minum. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, jadi usahain jangan sampai berlebihan makan. Oke? Yang ketujuh, tidak membicarakan hal-hal buruk saat makan. Apa? Contoh ucapan-ucapan buruk saat makan. Misal kamu bilang, ih makanannya gak enak, itu ucapan buruk kan, kamu menghina makanan. Ya, kadang kakak suka marah, kenapa ya? Karena itu nggak baik, kamu menghina makanan, membicarakan hal-hal buruk saat makan. Itu juga bukan adab makan dan minum. Oke? Sudah ada 7. Kalau kamu lupa tadi apa, di replay aja